Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Mates, lu pernah nggak ngerasa stuck? Kayak lagi di titik terendah gitu dalam hidup. Gue pernah ya, gue pernah ngalamin ini. Dan percaya atau enggak ya, salah satu hal yang bantu gue bangkit itu sesimpel makanan, guys. Iya bener, makanan. Tapi ini bukan cuma soal ngisi perut ya, guys. Ini soal gimana makanan bisa ngobrol sama jiwa kita. Bikin lu lebih kuat lagi, lebih fokus lagi, dan lebih damai. Nah, di video ini gue bakal ceritain gimana makanan bukan cuma soal fisik doang ya, tapi juga soal healing. Stay sampai akhir ya, karena gue bakal yakin banget lu bakal nemuin jawaban yang lu cari-cari selama ini. Hai, apa kabar? Kalau ini pertama kali lu datang di channel ini, Techie Bites, welcome ya to the Techie Bites. Di sini kita akan ngobrolin hal-hal yang relevan sama hidup lu, kesehatan, kebahagiaan, dan cara jadi versi terbaik buat diri lu. Hari ini, gua mau ajak lu buat ngulik sesuatu yang mungkin nggak banyak orang pikirin, gimana makanan bisa jadi terapi buat jiwa lu. our hearts beat to the city streets. We began to feel the Lu fire. tahu nggak, makanan yang lu makan tiap hari itu sebenarnya kayak kode ya guys. Yang kode yang dikirim ke otak lu. Dan kode ini bisa menentukan apakah lu bakal ngerasa happy, atau juga bisa nentuin apakah lu bisa bakal ngerasa tenang, atau bahkan malah stres. Nah, di video ini gue bakal kasih lu cerita, solusi, dan contoh makanan yang bisa bantu lu healing guys. Nggak cuma physically ya, tapi juga mentally. Ready? Let's dive in. Gue mau cerita dikit ya guys. Beberapa tahun lalu nih, gue pernah ada di masa-masa yang bener-bener berat banget. Kerjaan numpuk, hidup rasanya juga nggak ada arah, dan tiap hari gue cuma pengen rebahan aja. Gue pikir-pikir nih, mungkin gue capek nih. Tapi lama-lama gue sadar juga, ini lebih dari sekedar capek guys. Sampai satu hari nih, Bo, gue ngobrol sama teman gue yang seorang ahli gizi. Ya sama sih kayak gue, cuma kayak gitulah gue tuh. Kalau gue menasehati diri sendiri itu rasanya susah banget. Tapi kalau temen yang bilang, baru gue bisa, oh ya oke. Nah, jadi gini ya, dia itu bilang, coba deh lu lihat lagi apa yang lu makan. Nah, gue langsung ketawa. Kayak, serius bro, apa hubungannya makanan sama perasaan gue? Tapi dia jelasin nih gini bro, bagus banget penjelasannya. Otak sama usus kita itu saling terkoneksi ya. Kalau lu makan junk food terus, bakteri di usus lu itu bisa bikin otak lu ngerasa lebih stres. Tapi kalau lu makan makanan yang sehat buat usus lu, itu kayak ngasih sinyal ke otak lu buat tenang, damai, bahagia gitu. Lu tahu nggak, dalam usus kita itu ada yang namanya good microbiome ya. Jadi alias kumpulan bakteri baik dan jahat ya. Nah, mereka itu punya peran besar banget ya. Mereka bisa bikin hormon serotonin yang bikin lu happy atau malah bikin lu makin stres. Untuk contoh makanan yang bisa ngebantuin mikrobiota usus lu itu simple banget ya guys. Yang pertama itu makanan yang kaya serat. Seperti kayak sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Terus makanan yang terfermentasi kayak kimchi, yogurt. Tapi kalau lu nggak punya kimchi atau yogurt, bisa makan tempe. Sama tempe juga kan difermentasi. Dan berikutnya makanan yang kaya akan omega 3 seperti ikan salmon atau ikan tuna. Oke. Nah, jadi lu bayangin aja dengan cuma ganti beberapa makanan di piring lo, mood lu itu bisa jauh lebih stabil. Gini ya, healing itu nggak selalu dimulai dari hal yang besar ya. Jadi kadang tuh langkah kecil seperti apa yang lu makan bisa bikin perubahan besar loh guys. Gue nih inget banget nih, waktu gue mulai ganti pola makan, awalnya sih gue benar-benar skeptis. Tapi gue coba pelan-pelan. Misalnya gue mulai makan sarapan pakai smoothie bowl, pisang, blueberry, sama kacang almond. Terus gue tambahin sedikit madu. Rasanya enak,
tapi gue ngerasa energi gue tuh lebih stabil seharian. Pas lunch ya, gue tuh coba salad quinoa sama grilled chicken ya. Simple banget sih, tapi efeknya tuh gue jadi lebih fokus kerja dan waktu pas dinner itu gue ganti nasi putih dengan nasi merah. Plus ikan salmon sama sayur panggang gitu. Hasilnya nggak langsung kelihatan sih bro. Tapi setelah 2 minggu nih, gue ngerasa lebih ringan. Stres gue tuh biasanya yang bikin kepala gue berat, sekarang lebih terkontrol lagi. Ada quote lagi nih, kadang solusi dari masalah besar lu itu ternyata ada di hal kecil yang lu abaikan. Lu tahu nggak, di luar sana itu udah banyak banget penelitian yang bilang kalau makanan itu punya dampak besar ke kesehatan mental kita. Salah satunya nih, diet Mediterania. Fokusnya tuh di sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, sama minyak zaitun. Dan diet ini tuh udah terbukti bisa nurunin resiko depresi sampai 30%. Itu secara ilmiah sudah dibuktikan. Dan yang gue suka nih, gaya makanannya ini nggak ribet. Simple banget buat diterapin. Ya salah satu contohnya itu menu harian Mediterranean ini kayak gini ya. Jadi di dalam breakfastnya itu mereka makan Greek yogurt dengan madu dan potongan almond ya. Terus udah gitu dimakan siangnya, lunchnya tuh pasta gandum utuh dengan tomat, tambahin basil, terus juga olive oil, ya minyak zaitun. Dan makan malamnya tuh sesimpel kayak grilled chicken dengan salad segar. Jadi lu nggak perlu langsung berubah 100% ya. Coba deh pelan-pelan makannya seperti begitu. Ganti snack lu dengan kacang-kacangan ya. Tambahin dark chocolate di menu harian lo. Small change lead to big result. Di akhir video ini gue cuma mau bilang satu hal ya. Hidup itu berat, tapi lu nggak sendirian. Kadang langkah pertama itu untuk bangkit nggak sesulit yang kita pikirin. Bisa saja sesimpel apa yang lu makan hari ini, karena ingat ya, tubuh dan pikiran itu saling terhubung. Apa yang lu kasih ke tubuh itu juga yang bakal lu rasain di hati dan di pikiran. So, mulai dari sekarang, sayangin diri lu ya. Dan jangan tunggu sampai lu jatuh terlalu dalam, baru mulai berubah. Nah, mulai dari langkah yang kecil aja dulu. Pilih makanan yang gak cuma ngenyangin perut, tapi juga nyembuhin jiwa lu. And remember, lu itu lebih kuat dari yang lu kira. Jadi jangan pernah takut buat mulai dari awal ya. Thank you udah stay sampai akhir di video ini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman lo yang mungkin butuh healing juga ya. Jangan lupa subscribe, karena gue bakal terus bawain konten yang bisa bantu lo jadi versi terbaik dari diri lo. Stay healthy, stay positive, and I'll see you on the next one. Ciao.